Selamat siang teman masak. Udah gak sabar dong pengen tahu menu-menu spesial yang akan aku masak hari ini. Pertama ada si gurih manis udang tumis daging. Enak banget apalagi diseluruh. Yummy. Dan ada lagi nih cookies yang lumer di mulut. Yummy banget. Nah kalau yang ini bisa buat snack atau bekal makan siang. Egg roll dengan isian tahu. Enak-enakan kan menunya? Makanya jangan kemana-mana, tetap dimasak enak, masak yuk! Hai teman masak, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja dan semoga hari ini menyenangkan ya. Nah kita akan lebih menyenangkan lagi karena ketemu lagi kita di Masak Enak, Masak Yuk. Kali ini aku akan membuat menu dari negara tetangga. Tetangganya sih agak jauh, tapi menu ini biasanya cocok dengan lidahnya orang Indonesia juga. Kali ini aku akan membuat udon dengan tumis daging sapi. Bahan-bahannya adalah aku menggunakan mie udon. Untuk kuahnya ada dashi, soyu, jus apel, kemudian juga ada daun bawang. Sementara untuk toppingnya aku pakai daging sapi yang sudah diiris tipis-tipis. Kemudian ada soyu lagi, ada jus apel lagi, ada jahe parut, dan jeruk nipis. Nah sementara untuk toppingnya juga aku akan pakai nori, telur, daun bawang, dan irisan cabai rawit merah. Bahan-bahan semua sudah tersedia nih. Berarti waktunya kita untuk masak yuk. Nah teman masak, sekarang kita akan masak mie udonnya. Jadi aku sudah mendidihkan air nih. Tuh, langsung aja kita akan masukkan. Nah untuk udon ini kita nggak perlu untuk memasak lama-lama, sekitar 2-3 menit aja sudah cukup. Nah teman masak, kalau kita berbicara masakan Jepang, bumbu utamanya biasanya pakai soyu dan juga pakai mirin. Nah kali ini mirinnya aku ganti nih teman masak dengan menggunakan jus apel. Jadi kalau misalnya susah nih mendapatkan mirin, ya udah boleh pakai jus apel dan dikasih dengan sedikit gula. Sekarang aku mau membuat untuk tumisan daging sapi yang akan kita jadikan toppingnya. Jadi kita akan tumis. Nah teman masak, sekarang kita tumis dulu dagingnya. Untuk tumisan daging ini, kita nggak perlu repot-repot mana duluan, kita cemplungin aja semuanya. Kali ini aku menggunakan daging sapi yang sudah diiris tipis dan ada lemaknya. Kalau nggak suka juga bisa pakai daging yang nggak ada lemaknya, itu juga sebetulnya nggak apa-apa. Cuma lemak itu membuat topping kita jadi rasanya lebih gurih. Kita kasih sedikit jahe, pakai jus apel, dan juga sedikit air lemon. Sebetulnya untuk masakan Jepang jarang banget pakai lada. Ini sudah, jadi cuma tinggal dimatikan aja. Tapi aku mau agak sedikit ada pedes-pedesnya, jadi aku tambahin sedikit lada. Udah nih teman masak. Kita pindahkan ke mangkok ya. Untuk kuahnya kita tinggal mencampurkan dashi atau kaldu ikan. Nah jadi akan kita masukkan aja. Juga soyu. Dan jus apel.
aku masukkan daun bawangnya. Kita akan tunggu sampai dengan mendidih. Jadi teman masak, kalau mau makan niku udong atau udong tumis daging sapi siang ini, jangan kemana-mana dong. Tungguin gimana hasilnya ya, hanya di Masak Enak, masak yuk! Kembali lagi di Masak Enak, masak yuk! Nah teman masak, nih kuah aku sudah mendidih. Akan aku diemin dulu sampai di sini karena sekarang waktunya aku untuk plating. Nah sekarang kita kasih dagingnya. Siramkan sedikit. Telurnya, aku cuma akan ambil kuning telurnya aja. Nah, baru kemudian akan aku siramkan kuahnya. Langsung aku cicipin. Maaf ya, kalau masak kayak gini nggak nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. Dagingnya itu ada rasa segernya dari jahe dan juga air lemon. Terus pedas dari cabai rawitnya itu dapat banget. Aku lagi cek DM yang masuk di masakenak_net. Emang banyak banget sih, mohon maaf ya kalau belum bisa dimasakin semuanya. Tapi kali ini aku akan membuat requestan dari Vina. Ami, mau dong aku dimasakin chewy coklat cookies atau coklat cookie lumer. Soalnya aku bikin nggak pernah bisa chewy, bisanya keras terus. Tolong bikinin ya, lumayan buat bekal anak sekolah katanya. Oke Vina, your request is our command. Jadi sekarang aku akan membuat requestannya Vina, yaitu coklat cookies lumer. Bahan-bahannya ada coklat chip, telur, tepung terigu, brown sugar, gula pasir, dan juga ada mentega yang sudah dilelehkan, baking soda, dan juga bubuk vanili. Nah sekarang bahan-bahan aku sudah lengkap nih. Berarti Vina, langsung aja aku akan masak yuk! Untuk membuat coklat chips cookies yang chewy atau coklat cookies yang lumer, aku akan memulai dengan memasukkan, ini dia nih, melted butter atau mentega yang sudah dilelehkan. Ada juga yang suka butternya ini dilelehkan sampai dengan dia brown. Jadi kayak agak-agak hampir mau gosong tapi nggak gosong gitu. Kenapa? Karena rasanya itu lebih kuat gitu. Tapi kalau aku cukup sampai dilelehkan aja dan kemudian langsung akan aku campur dengan gula pasir dan juga brown sugar. Nah, yang membuat coklat chips kita bisa lumer atau chewy atau kenyal, ini adalah molasses yang ada di brown sugar ini nih teman masak. Jadi kalau bisa jangan di skip ya. Untuk cookies coklat chips ini nggak perlu pakai repot-repot. Kayak misalnya kita pakai mixer ya boleh juga sih. Tapi kalau aku dengan gini aja cukup kok. Kita masukkan vanili bubuk dulu ya.
Kalau misalnya teman masak punya vanilla ekstrak, bisa dipakai juga. Tapi kebetulan vanilla ekstrak di rumah aku lagi habis, jadi nggak apa-apa, boleh pakai yang bubuk juga, biar wangi. Nah, kemudian baking soda. Langsung aku masukkan tepung terigu dan coklat chipsnya sekalian. Nah teman masak, nih kalau sudah seperti ini, kalau aku tidak langsung dipanggang. Kenapa? Karena aku akan dinginkan dulu di kulkas. Nggak usah lama-lama, sekitar 10 sampai dengan 15 menit sampai dia lebih set. Habis itu baru akan aku panggang. Nah sementara itu oven juga sudah aku panaskan. Jadi ini aku masukin kulkas dulu ya. Udah dingin tuh teman masak, sudah set. Dan sekarang aku akan bentuk dan siap sebentar lagi untuk kita bake atau kita panggang di oven. Nah teman masak, untuk menata biskuit coklat lumer kita di loyang, jangan terlalu dekat, kasih jarak karena nanti begitu di oven dia juga akan mengembang. Aku suka yang munjung-munjung begitu karena nanti dia akan di tengahnya akan lebih tebal. Ovennya sudah mulai panas tuh, karena sudah aku panaskan dari tadi. Sekarang langsung akan kita bake kurang lebih sekitar 10 menit sampai dengan pinggirannya itu sudah berwarna coklat. Jadi kita tidak mencari semuanya coklat karena nanti di tengahnya kita mau ada rasa kenyal-kenyal, chewy dan juga coklatnya lumer. Jadi kita langsung masukkan ya. Nah, cookies aku sudah matang. Kita lihat ya. Nah, itu dia. Aku langsung angkat. Jadi teman masak, tanda matangnya adalah bagian pinggir-pinggirnya itu sudah berwarna coklat, tapi bagian tengahnya tidak secoklat bagian pinggir. Nggak apa-apa, nanti dia akan set sendiri. Kenapa kita taruh di sini? Karena dengan begini jadi aliran udara masuk juga ke bawahnya, jadi cepat dingin juga nih teman masak. Sekarang sudah dingin. Nah ini dia nih cookies coklat lumer untuk kamu nih Vina. Teman masak, untuk menu yang kali ini aku juga akan membuat snack. Kalau tadi aku membuat snack yang manis, itu adalah request dari Vina. Nah sekarang ini adalah request dari aku sendiri. Karena aku lagi pengen ngemil-ngemil yang ini nih, yang gurih-gurih. Jadi aku akan membuat egg roll tofu atau tahu egg roll. Nah untuk bahan-bahannya, untuk bahan kulitnya adalah telur, kemudian air, terigu, dan garam. Sementara untuk isiannya, biasanya egg roll ini isiannya adalah daging, bisa daging merah atau daging putih seperti ayam. Tapi kali ini aku mau membuat isiannya adalah tahu. Karena belum sempat belanja lagi nih, jadi cuma tinggal tahu. Ya udah, kita olah aja teman masak. Nah, tahunya aku kasih juga parutan wortel dan bumbu-bumbunya ada cabai merah, cabai rawit, kemiri dan juga bawang putih. Nah sekarang bahannya sudah lengkap, waktunya kita untuk masak yuk. Kita akan membuat
Ini adalah untuk kulitnya. 3 butir telur. Aku akan campurkan air dengan tepung terigu. Ini sih sebetulnya untuk biar nggak gumpal aja. Nah sekarang teman masak, kita kasih garam. Baru kemudian kita masukkan ke kocokan telur. Sekarang kita akan menyiapkan pan-nya. Jadi pan yang aku pakai adalah ini sebetulnya untuk bikin crepes. Tuh, jadi nanti kita akan bikin dadarnya di sini dan kita putar-putar. Kita mulai membuat adonannya. Nah teman masak, nih kulit egg rollnya sudah kita taruh sini. Kita bikin lagi. Nah teman masak, ini kulitnya sudah jadi. Sekarang aku akan membuat isiannya. Kita masukkan parutan wortel. Nah sekarang kita akan masukkan tepung tapiokanya dulu. Jadi tepung tapioka ini untuk mengikat tahu dan juga bumbu-bumbunya. Dan nanti juga ditambah dengan aku akan masukkan telur. Nah teman masak, sekarang waktunya kita untuk membuat egg roll. Kita taruh di sini. Tuh, kita gulung. Nah begitu kita gulung kan kita mendorong isiannya. Makanya jangan terlalu penuh. Tuh egg roll aku. Kita pijet-pijet biar rata besarnya. Nah teman masak, sekarang waktunya kita untuk mengukus egg roll-nya. Hati-hati ya dengan uap panasnya. Kita kukus selama 7 menit hanya untuk mematangkan telur yang tadi kita campur ke dalam tahunya. Nah teman masak, tuh tahu egg roll aku sudah matang. Tinggal kita angkat aja. Dan sekarang waktunya kita potong-potong. Tahu egg roll ini mau aku goreng dulu ya. Dan minyaknya sudah panas nih teman masak. Nah teman masak, tahu egg roll-nya sudah matang, warnanya juga sudah coklat keemasan. Aku sukanya yang agak kering. Kalau teman masak disesuaikan aja, yang sukanya yang seperti apa. Nah teman masak, sebelum menyajikan, biasanya egg roll ini disajikan juga dengan salad, biar seger gitu. Nah jadi untuk salad kali ini aku menggunakan wortel yang diparut kasar. Dan aku sudah membuat nih untuk dressingnya. Tuh, jadinya seperti ini. Jadi ada rasa asam, manis, dan juga segarnya.
Teman masak udah mateng deh. Ini dia nih, tahu egg roll dan juga salad ala Amize. Dicocol dengan dressing saladnya juga enak banget. Amize pamit dulu ya. Sampai ketemu besok hanya di Masak Enak, Masak Yuk.